Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Aulia dengan NIM 2111006. Saya Indri Duringasari dengan NIM 211007. Saya Mediskaina Syarifudin dengan NIM 2110016. Nama saya Risantrawati dengan NIM 2111009. Saya Ananis Raya NIM 2111005. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk Bonsai Makroni dari PT Dwi Arya Tunggal Putra. Berikut kami paparkan poin-poinnya. Berikut contoh transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022. PT Arta Dwi Tunggal Abadi merupakan distributor yang menjual produk bermerek Bonsai Makroni dari perusahaan PT Kopi Buka Utama. Berikut adalah data yang diperoleh selama bulan Desember 2022. Teman-teman dapat melihatnya sendiri ya. Yang pertama, pada tanggal 1 Desember terdapat persediaan sebanyak 3.182 unit dengan harga per unit sebesar 1.350 yang diperoleh Rp4.295.700. Kemudian transaksi pada tanggal 2 Desember merupakan transaksi pembelian sebanyak 1.263 unit dengan harga per unit 1.400. Kemudian totalnya 1.773.200. Transaksi ini kemudian masuk ke persediaan, ditulis sama. Kemudian pada tanggal 2 Desember transaksi penjualan sebanyak 1.070 unit dengan harga per unitnya mengikuti pada persediaan yang pertama, yaitu 1.350 dengan total Rp1.444.500. Kemudian di persediaan di sini sisanya 2.112 karena pada persediaan yang pertama ini dikurangi pada penjualan pada tanggal 2 Desember. Kemudian tanggal 3 Desember transaksi penjualan juga sebanyak 2.000 unit. Harga per unitnya juga masih mengikuti di atas karena di sini masih ada persediaan yang tersisa. Kemudian di sini tinggal ditulis sisanya ada berapa sampai bawah juga. Kemudian tanggal 5 Desember transaksi pembelian sebanyak 4.254 dengan harga per unitnya 1.500. Totalnya 6.381.000. Kemudian masuk ke kolom persediaan sebanyak yang tertera di transaksi tersebut. Kemudian tanggal 5 Desember lagi ada transaksi penjualan sebanyak 3 karena dilihat dari persediaan di sini. Kalau disoalkan itu sebanyak 1.720. Nah, ini disesuaikan pada persediaan di sini. Karena yang paling atas adalah 112, maka diikuti. Ini juga, kemudian sisanya yang masih belum ditulis itu 350. Harga per unit menyesuaikan di paling akhir 1.500 dengan total 510.000. Kemudian pada kolom persediaan itu tinggal 3.914 dengan harga per unit 1.500 dan totalnya 5.871.000. Kemudian pada tanggal 6 Desember transaksi penjualan sebanyak 600 unit dengan harga per unitnya 1.500 karena di persediaan ini yang tersisa hanya 1.500 untuk harga per unitnya. Kemudian tanggal 7 Desember penjualan juga sebanyak 550 untuk harga per unit sama kayak di atas yaitu 1.500 dengan total 810.000. Kemudian di kolom persediaan itu tinggal dikurangi dengan transaksi penjualan tersebut. Kemudian tanggal 8 sama tanggal 9 juga masih sama ya, tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember yaitu transaksi penjualan mengikuti di atasnya dengan kolom persediaan nanti tinggal ditulis sisanya ada berapa. Yang terakhir tanggal 12 Desember itu masuk transaksi pembelian sebanyak 1.800 dengan harga per unitnya 1.600 dan totalnya 7.680.000. Kemudian kolom persediaan itu tinggal 14 unit dengan harga per unitnya 1.500 dengan total 21.000 dan di tanggal 12 masuk juga ke kolom persediaan sebanyak 4.800 yaitu dengan harga per unit 1.600 dengan total 7.680.000. Jadi nanti di sini itu yang menjadi persediaan akhir pada bulan Desember. Berikut ini persediaan akhir PT Vivo. Total persediaan akhir 21.000 ditambah 7.440.000 sama dengan 7.461.000. Berikut harga pokok penjualan. Total penjualan 1.444.500 ditambah 2.700.000 ditambah
ditambah 1.775.200 ditambah 510.000 ditambah 990.000 ditambah 810.000 ditambah 300.000 ditambah 2.250.000 ditambah 1.500.000. Hasilnya adalah 12.430.900. Berikut laba rugi kotor penjualan 8.692 dikali 1.550 sama dengan 13.469.500. KPP 12.490.900. Jadi laba kotornya 1.038.600. Jadi berikut merupakan perhitungan persediaan menggunakan metode LIFO. Pada tanggal 1 terdapat persediaan yaitu sebanyak 3.182 unit dengan harga per unitnya 1.350.000 dan totalnya 4.296.700. Kemudian pada tanggal 2 terdapat transaksi kemudian yaitu sebanyak 1.268 unit dengan harga per unitnya 1.400, totalnya 1.775.200. Kemudian pada tanggal 2 terdapat transaksi penjualan sebanyak 1.070 unit dengan harga per unitnya yaitu 1.400 mengikuti persediaan terakhir dengan total harga 1.498.000. Jadi otomatis ini mengurangi dari persediaan terakhir di tanggal 2 tadi. Kemudian pada tanggal 3 terdapat transaksi penjualan 198 unit dengan harga mengikuti persediaan terakhir sebelumnya yaitu totalnya 1.400 dengan harga 277.200. Kemudian ada penjualan lagi 1.802 unit dengan harga mengikuti dari persediaan yang tersisa yaitu tinggal 1.350 per unitnya. Jadi total harganya 2.432.700 rupiah. Kemudian pada tanggal 5 terdapat transaksi pembelian sebanyak 4.254 unit seharga 1.500 dengan total 6.381.000. Kemudian pada tanggal 5 terdapat transaksi penjualan sebanyak 1.720 unit dengan harga per unitnya 1.500 mengikuti dari persediaan terakhir dengan total harganya 2.580.000. Kemudian pada tanggal 6 terdapat transaksi penjualan lagi sebanyak 640 dengan total harga 990.000 unit. Kemudian pada tanggal 7 terdapat transaksi penjualan lagi 540 unit dengan harga per unitnya 1.500 dengan total harga 810.000. Kemudian pada tanggal 8 terdapat transaksi penjualan 200 unit dengan harga per unitnya masih dengan 1.500, totalnya 300.000. Pada tanggal 9 terdapat transaksi penjualan lagi sebanyak 1.134 dengan harga per unitnya 1.500. Jadi totalnya 1.701.000. Kemudian ada transaksi lagi penjualan tanggal 9 366 dengan harga per unitnya 1.350. Jadi totalnya 494.100. Pada tanggal 10 terdapat transaksi penjualan lagi 1.000 unit dengan harga per unitnya 1.350. Totalnya 1.350.000. Yang terakhir pada tanggal 12 terdapat transaksi pembelian yaitu dengan jumlah 4.800 dengan harga per unitnya 1.600, totalnya 7.680.000. Berikut perhitungan persediaan akhir menggunakan metode LIFO. Jadi total persediaan akhirnya 18.900 ditambah 7.680.000. Jadi totalnya 7.698.900 rupiah. Harga pokok penjualannya 1.498.000 ditambah 277.200 ditambah 2.432.700 ditambah 2.580. Jadi
ditambah 960 ditambah 810.000 ditambah 300.000 ditambah 1.700.000 ditambah 490.100 ditambah 1.350.000. Jadi totalnya 12.433.000. Kemudian labor indikatornya penjualan 8.660 dikali 1.550, totalnya 12.469.500 dikurangi hak kerja sebesar 12.433.000. Jadi total indikatornya 2.811.700 rupiah. Dari apa yang telah kelompok kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa persyaratan persediaan metode FIFO dan LIFO memiliki perbedaan pada transaksi pembelian. Pada metode FIFO, ketika ada transaksi pembelian menggunakan barang yang diterima lebih awal, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Sedangkan pada metode LIFO, ketika ada transaksi pembelian menggunakan barang yang diterima paling akhir, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang pertama masuk. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.